Jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan didasari dengan ilmu. Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitab Safwatus Zubad, beliau mengatakan, wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalan tersebut tertolak tanpa diterima, tertolak tidak diterima. Dan ibadah yang paling utama adalah ibadah sholat. Kita ingin ibadah yang kita lakukan 5 kali sehari itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat adalah sholat kita. Jika sholat kita beres, maka semuanya akan beres. Tapi ketika sholat kita berantakan, maka semuanya akan berantakan. Kita berharap sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya sholat kita diterima oleh Allah, sholat kita didasari dengan ilmu. Salah satu syaratnya sholat adalah bersuci. At-taharatu miftahus sholat. Bersuci adalah kuncinya sholat. Dengan apa kita bersuci? Dengan berwudu. Kemudian para hadirin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berwudu. Di antaranya ketika membasuh siku. Banyak di antara kita yang berwudu tapi sikunya tidak basah. Banyak sekali saya melihat puluhan orang ketika dia mengambil air wudu, sikunya masih kering. Itu tidak sah wudunya. Di antaranya lagi para hadirin, karena termasuk fardunya wudu adalah membasuh tangan sampai ke siku-siku. Kemudian ketika berwudu banyak yang membasuh kaki, tumitnya tidak basah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti 1400 tahun yang silam, wailun, sungguh celaka, lil a'qabi minan nar. Ada tumit-tumit yang akan masuk neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu tumit-tumit yang akan masuk neraka? Rasulullah menjawab, itu adalah orang-orang yang ketika berwudu tumitnya tidak basah. Karena salah satu syaratnya berwudu adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki. Kalau tumitnya tidak basah, maka tidak sah wudunya. Kemudian para hadirin, karena kalau sikunya tidak basah, tumitnya tidak basah ketika berwudu, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, kira-kira tempatnya di mana? Kemudian supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholat kita harus didasari ilmu. Kita mau sholat, kita harus belajar ilmunya sholat. Kita mau sujud, kita harus belajar ilmunya sujud. Kita mau wudu, kita harus belajar ilmunya wudu. Di sini rukun sholat dibagi menjadi 3. Yang pertama rukun qalbi, kemudian rukun qauli, kemudian rukun qauli. Yang pertama saya akan membahas tentang rukun qalbi. Apa itu rukun qalbi? Rukun qalbi adalah yang dikerjakan di dalam hati. Ketika sholat itu hanya ada satu, yaitu niat. Niat itu wajib di dalam hati dan melafadzkannya adalah sunnah. Wa talaffuzu biha sunnah. Tempatnya di mana ketika kita niat? Yaitu ketika melakukan takbiratul ihram, di hati kita mengucapkan niat. Kemudian yang kedua adalah rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Rukun di dalam solat yang harus diucapkan sampai telinga kita mendengar dalam keadaan sekiranya hening. Rukun qauli ada 5. Takbiratul ihram,
yang kedua Fatihah, yang ketiga tasyahud, yang keempat membaca solawat ketika tasyahud, kemudian 5 salam. Ketika Anda melakukan rukun-rukun ini, maka harus diucapkan sekiranya telinga Anda mendengarkan dalam keadaan hening. 1. Takbiratul ihram, maka ketika kita melakukan takbiratul ihram harus diucapkan sampai sekiranya telinga kita mendengarkan. Ada orang takbiratul ihramnya di hati, maka tidak sah solatnya. Hati-hati, banyak orang-orang yang ketika takbiratul ihram dia mengangkat tangannya sambil memejamkan matanya, tapi takbirnya tidak diucapkan karena begitu khusyuknya. Dia memejamkan mata, mengangkat tangannya, tapi kewajibannya mengucapkan takbir dia tidak ucapkan. Itu yang dinamakan khusyuk, tapi merusak ibadah karena khusyuknya tidak didasari dengan ilmu. Begitu juga para hadirin, ketika kita membaca Al-Fatihah, kita harus mengucapkannya sekiranya telinga kita mendengar. Tidak boleh orang membaca Fatihah ketika sholat kok di dalam hati. Kemudian para hadirin, ketika kita tasyahud, itu juga telinga kita harus mendengarkan. Ketika sholawat dalam tasyahud, telinga kita harus mendengarkan, tidak boleh di dalam hati. Kemudian para hadirin, ketika salam ini perlu diperhatikan. Ketika salam juga begitu, harus mengucapkan sekiranya telinga kita mendengarkan. Kenapa saya mengatakan sekiranya dalam keadaan hening? Karena kalau antum sholat di masjid-masjid, di musola-musola yang dekat dengan samping jalan, bising karena suara kendaraan, antum tidak harus mengeraskan suaranya supaya telinga antum mendengar, hanya dikira-kira saja. Kalau itu dalam keadaan hening, telinga antum sudah mendengarkan, itu cukup. Kemudian para hadirin, yang ketiga adalah rukun fi'li. Rukun fi'li ada 7, yaitu berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian tasyahud dan tertib. Untuk ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud itu harus tuma'ninah. Tuma'ninah itu wajib dalam salat. Apa itu tuma'ninah? Tuma'ninah adalah as-sukutu ba'dal haraka, diam setelah bergerak. Ukurannya seberapa lama itu? Tuma'ninah biqadri subhanallah. Ukuran lamanya tuma'ninah adalah sekiranya kita membaca subhanallah. Maka ketika antum ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, itu harus tuma'ninah. Sejenak sekiranya antum membaca subhanallah. Jangan terburu-buru ketika sholat. Mau kemana? Ayo hidupkan. Kita dihidupkan untuk beribadah. Jangan terburu-buru. Maka ilmu ini penting untuk diketahui.